paket COD dari Iran ke Amerika, yaitu peti. Ya, sejumlah 6 atau 7 militer dari Amerika mati. Militernya yang benar-benar berperang nih. Dicengin terus Amerika kalah. Perhatikan, 16 petinggi teroris Iran beserta 4.300 orang, diantaranya petinggi Iran, dan 4.000 lainnya adalah IRGC, yaitu militer beserta para petinggi Garda Revolusi Iran. Mati sudah 4.000. Nah, banding sama Amerika, berapa jumlah yang tewas militer Amerika? Gak nyampe 10. Ya, korban yang tewas akibat perang ini militer Amerika cuma 7 orang. Sedangkan Iran hampir 5.000 korban. Dan itu kalian tidak anggap sebagai suatu kekalahan dari pertahanan tempur Iran. Media Indonesia memang bukan hanya terkesan memberitakan keberpahlawanan, kehebatan, keagungan, keluar biasaan dari Iran, teman-teman. Semua pemberitaan di Indonesia merata seperti itu. Gerakan yang sangat masif seolah-olah Iran adalah pemimpin perang. Namun pada kenyataannya yang sangat-sangat pahit, dan ini selalu ditutupi, teman-teman. Dengan berita apa? Dibangun berita paket COD dari Iran ke Amerika, yaitu peti. Ya, sejumlah 6 atau 7 militer dari Amerika mati. Militernya yang benar-benar berperang nih. Diberitakan kesalahan ini bukan karena kesalahan mereka berperang membela negara, tapi karena egonya Trump, tapi karena ambisi Trump, tapi karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Yang namanya perang, pasti ada kematian, teman-teman. Orang-orang di Indonesia ini yang menganggap perang itu keindahan. Apalagi sampai demo-demo. Arab Saudi kirimkan senjata ke Palestina. Ingin terus berperang, teman-teman. Jadi gak cinta damai mereka. Mau perang terus. Karena apa? Mereka di Indonesia kan yang tidak berperang ini asik nonton. Bukan cuma asik nonton, asik galang donasi. Dan kemana uang donasinya? Kok sampai punya gedung yang luar biasa itu? Siapa itu? Si itu. Si paling donasi itu. Saya pernah datang ke kantornya, teman-teman. Kantor donasi. Ya, perkantoran donasi, perdonasian. Punya kantor sampai besar kantornya. Makin curiga kan kita. Makin curiga kan kita. Kerjaannya apa, tapi punya gedung besar seperti itu. Allah, law khayyaruni baina Karbala wal Jannah laqadartu Karbala. Nah, oke, kita lewati itu. Terus yang berikutnya, orang di Indonesia ini yang selalu meneriakkan perang. Tidak ada yang enak dengan perang, teman-teman. Tak ada yang enak. Ketika kalian menertawakan, ngecengin, membuli Amerika ketika beberapa militernya meninggal ketika perang. Terus kenapa kalian tidak membuli, ngecengin, atau mensyukur-syukuri ketika 16 petinggi Iran mati? Kenapa kalian tidak berpikir bahwa sekarang di Iran itu mereka menyerang berbagai negara teluk? Karena mereka sudah tidak bisa menyerang Amerika. Mereka tidak bisa bertahan dari gempuran Amerika. Kalah canggih, kalah strategi, kalah pertahanan, kalah serangan. Semuanya kalah. Setelah perang sekitar 8 bulan yang lalu, Iran sudah lumpuh sebenarnya, teman-teman. Cuman mereka ngebet ingin tetap bertahan. Sampai puncaknya awal 2026 kemarin, terjadilah demo besar-besaran karena rakyatnya sudah terlalu lama dizolimi oleh rezim teroris Iran. Mereka ingin kebebasan. Mereka ingin kemerdekaan. Mereka ingin menentukan hidupnya sendiri. Tidak ditentukan oleh rezim diktator, koruptor, teroris, dan lain sebagainya itu. Tidak mau. Sampai-sampai, ini fakta yang sangat unik nih. Saking ingin bertahannya rezim ini, mereka akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Sampai habis, teman-teman. Benar-benar sampai habis. Bukan cuma habis-habisan, sampai habis. Mereka tidak mau keluar dari kekuasaannya sampai mereka benar-benar habis. Bukan menyerah, tapi sampai habis. Dibuat permintaan, 6 permintaan yang konyol itu dari Iran. Sudah jelas rezim teroris ini kalah. Tapi apa yang mereka lakukan? Sok kuat, sok nekan Amerika, sok minta duit ke Amerika. Ditekan balik sama Amerika. Dikasih waktu. Awalnya 48 jam, terus 5 hari, sekarang 10 hari. Buktinya apa itu? Amerika mengasihi orang-orang
Iran untuk tidak menuklir fasilitas atau pusat energi pembangkit tenaga listrik mereka. Memang Iran canggih, Iran punya persenjataan yang canggih. Cuman kalah canggih teman-teman dengan Amerika. Amerika ini negara kuat. Cara mengalahkan Amerika bukan dengan cara perang. Jadikan dia teman, jadikan dia partner, jadikan dia aliansi. Di Indonesia ini konyol-konyol. Netizen rakyat Konoha ini yang mendukung Iran konyol-konyol. Seolah-olah mereka ini menganggap tugas presiden itu gampang. Seolah-olah menjadi presiden itu seperti membolak-balikan tangan. Menjadi presiden itu berat, menanggung beban negara. Presiden Prabowo bukan orang jahat, teman-teman. Seperti apapun rekam jejak sejarahnya, beliau ketika menjadi seorang presiden, dia pasti punya tujuan baik untuk negara ini. Cuman apa oleh warganya? Dasar babunya Amerika. Di pertemuan dengan berbagai negara disuruh pegang map oleh Trump. Hubungan diplomatik, teman-teman. Hubungan aliansi. Tidak ada yang jadi babu ataupun jadi tuan. Tapi netizen Konoha yang SDM-nya ini rata-rata jeblok, berkomentar seenak jidat mereka. Kenapa kan? Gak ada yang ngontrol di Indonesia itu yang punya HP harus IQ-nya tinggi semua, harus pinter semua, harus cerdas semua. Enggak, bodoh ya. Yang bodoh pun pegang HP, komentar juga mereka. Seolah-olah jadi presiden tugasnya gampang. Kita tidak mau berdamai dengan Amerika karena Amerika mendanai Israel dalam berperang di Gaza. Berperang dengan siapa? Berperang dengan Hama. Siapa Hama? Kaki tangan teroris rezim Iran yang sudah membumi hanguskan Ardus Syam, membantai anak-anak, perempuan, pemuda, lansia. Semua orang dibantai oleh Iran. Enak komentar ya. Saya baca komentar-komentar itu mereka enak sekali komentar. Baca pemberitaan di Indonesia lucu-lucu teman-teman. Tapi ya sudahlah. Warga Konoha ini punya cara tersendiri di dalam menghibur diri. Seolah-olah Indonesia ini negara superpower begitu. Jangan, ya, kalian harus sadar diri, kalian harus tahu diri, menjaga keamanan negara, menjaga diplomasi dengan negara lain. Itu sangat penting. Dan Indonesia sedang melakukan itu. Kalau perang, Indonesia habis duluan. Karena tidak bisa produksi senjata sendiri Indonesia. Apa-apa beli ke luar negeri Indonesia. Kalau perang dengan luar negeri, stok pasukan senjata atau senjata habis, mau nembak pakai apa? Mau bertahan pakai apa? Sok-sokan mau perang dengan Amerika. Jangan seperti itu. Apalagi sampai mendoakan. Kita doakan kehancuran Amerika. Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Di Amerika, warga muslimnya sudah semakin banyak. Kenapa didoakan kehancuran? Bukankah disupport, didoakan agar mereka terbuka hatinya untuk memerdekakan Palestina? Kenapa didoakan hancur? Ya inilah SDM di Indonesia, teman-teman. Perlu kalian ketahui. Banyak orang-orang konyol yang seolah-olah mengemban tugas negara itu mudah. Dengan mudahnya ngajak perang, ngajak konflik dengan negara kuat seperti Amerika. Ya, semoga kalian bisa paham lah. Sekarang, Iran tengah dalam krisis yang sangat-sangat berat. Yang tidak pernah kalian bayangkan. Bahkan Iran pun belum pernah membayangkan sebelumnya. Mungkin di saat kalian nonton video ini, Iran sekarang tengah menderita akibat gempuran Amerika. Ya, pikirkan itu baik-baik.